Halo semua, nama saya Afgan. Di video kali ini saya mau unboxing Tamiya Carbon Super 2 chassis. Mereknya Daxing, jadi bukan original Tamiya. Bentuk boxnya seperti ini, warna hitam, dan di sekeliling boxnya ada tulisan-tulisan China. Kemudian dibungkus dengan plastik pembungkus seperti itu. Oke, langsung kita buka aja untuk melihat isi di dalam boxnya. Pertama-tama kita buka plastik pembungkusnya terlebih dahulu ya. Oke, kita buka boxnya. Nah, ini dia isinya. Ya, di dalamnya ada spare part chassis, kemudian ada kap bodi bagian atas. Kemudian kita juga dapat ini chassis utama yang nanti akan kita rakit. Kemudian kita dapat komponen ban dan juga stiker yang nanti akan kita tempel di kap bodi bagian atas yang berwarna putih tadi. Juga dapat komponen velg roda dan juga spare part gear dan keseimbangan. Terakhir kita juga dapat buku petunjuk untuk memandu kita merakit mainan ini. Oke, yang pertama kita rakit bagian bannya. Kita satukan dulu ban dan juga roda velg. Kita masukkan karet ke dalam roda. Kemudian kita akan rakit roda di chassis, tapi jangan lupa untuk masing-masing lubang ban kita taruh roller ya, untuk menjaga as roda supaya tetap pada posisinya ketika roda berputar seperti itu. Kemudian jangan lupa juga di bagian belakang kita taruh gear ya, karena di bagian belakang cukup banyak gear. Nah, gear yang kuning ini adalah gear yang nanti akan terhubung dengan output gear dinamo. Sedangkan gear yang berwarna merah adalah gear yang menghubungkan roda belakang dan roda depan melalui poros 4-wheel drive. Jadi ketika nanti ban belakang berputar, maka ban depan juga akan ikut berputar seperti itu. Oke, kita rakit ban bagian depannya sama, jangan sampai ada terlupa untuk pemasangan roller di masing-masing lubang sisi roda. Nah, kita pasang gear 4-wheel drive di bagian depan. Oke, roda depan dan roda belakang sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang poros 4-wheel drive yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita rakit untuk bagian dinamonya. Jadi kita pasang dulu kutub baterai yang menempel pada dudukan dinamo. Untuk masing-masing kutub harus terpasang sampai berbunyi klik ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang gear output dinamo yang berwarna putih ini. Kemudian kita pasang dinamo pada dudukannya yang nanti akan kita tempel pada bodi. Nah, ini kita tempel pada bodi teman-teman, harus sampai berbunyi seperti ini. Nah, jika berbunyi seperti itu maka sudah terpasang dengan baik. Kita cek lagi apakah semuanya masih normal. Nah, ini 4-wheel drive, jadi ketika ban belakang kita putar, ban depan juga ikut berputar seperti itu. Oke, selanjutnya kita pasang gear yang berwarna biru. Nah, gear biru ini adalah gear yang menghubungkan output dinamo yang kecil tadi dengan gear kuning yang terhubung dengan roda. Seperti itu. Jadi kita tinggal pasang aja pada dudukannya. Setelah terpasang, kita jangan lupa untuk menambahkan pelumas untuk semua gearnya di bagian belakang. Jangan terlalu banyak, nanti malah akan seret ya. Jadi secukupnya aja. Kita oleskan pada masing-masing gear. Selanjutnya kita ratakan dengan cara diputar-putar seperti ini.
Oke, pastikan semua gear sudah terpasang. Jika semua gear sudah terpasang, maka kita pasang penutup gearnya. Nah, penutup gear ini juga berfungsi untuk mencegah gear biru ini keluar dari tempatnya, seperti itu, karena gear biru ini cukup vital. Kita pasang penutupnya sampai berbunyi seperti tadi ya, sampai berbunyi klik seperti kita terpasang dinamo tadi. Oke, bagian belakang sudah selesai, kita lanjut ke bagian depan. Di bagian depan ini kita pasang tombol on off nya yang bulat seperti ini. Kita pasang di bagian bawah. Oke, kemudian kita pasang kutub baterai yang ada di bagian depan. Wah, ternyata saya salah pasang teman-teman. Ini harusnya ada di ujung ya, jangan mengikuti saya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang penutupnya sama sampai berbunyi klik. Oke, ketika sudah terpasang, pastikan semua masih normal. Jadi ketika ban belakang diputar, ban depan juga masih berputar. Dan juga kita cek untuk tombol on off nya apakah berfungsi dengan baik. Nah, oke, selanjutnya kita tempel stiker pada kap bagian atas. Nanti kita akan tempelkan di sini. Kita juga dapat spoiler untuk nanti ditempel di sini, bodi bagian belakang. Namun karena pemasangan stiker ini cukup rumit, saya tidak akan memasukkannya di dalam video ini ya teman-teman, proses pemasangannya. Oke, untuk kap bagian atasnya sudah jadi. Gimana menurut teman-teman? Kalau saya lihat sih ini aslinya keren banget sih. Sangat-sangat nostalgia gitu ya, teringat masa-masa zaman dulu. Rollernya juga sudah kita pasang bagian belakang yang berwarna putih ini. Tinggal kita coba pasang aja ya di bagian sasisnya. Oh iya, di bodinya juga sudah kita pasang rollernya juga di bagian depan untuk berbelok. Coba kita pasang, kira-kira bentuknya jadi kayak gimana. Kita pasang pengunci bagian belakang sampai bunyi klik juga. Ya, bentuk idealnya seperti ini teman-teman Tamiya-nya. Wah, keren banget ya. Oke, kita lepas lagi. Kita ada 2 buah baterai. Kita coba dulu nih, jangan sampai kita udah ngerakit-ngerakit tapi ternyata Tamiya-nya gagal, nggak nyala. Kita pasang pengunci baterainya. Kita coba tekan tombol on, apakah nyala? Oke, nyala teman-teman, berhasil ternyata perakitan kita ya. Kita tekan tombol on lagi, apakah nyala? Nah, seperti ini perputarannya. Coba kita pasang bodinya untuk mengetahui kalau idealnya berputarnya seperti apa kalau bodinya nempel. Kita coba on lagi. Oke, bentuknya seperti ini. Wah, udah track ready ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lahir dan besar di tahun 2000-an awal, pasti teman-teman tidak asing ya dengan mainan ini. Jadi mainan ini booming pada tahun 2000-an awal ya, dari anime yang berjudul Bakusou Kyodai Let's and Go, di mana anime tersebut rilis di tahun 1997 sampai dengan 1999. Namun tayang di Indonesia pada tahun 2002 sampai dengan 2005. Nah, di tahun-tahun tersebut mainan ini booming karena anime tersebut, di mana anak-anak pada saat itu berlomba-lomba untuk merakit Tamiya sekencang mungkin pada zamannya. Ada yang saling balapan, kemudian merakit, memodifikasi bagian dinamonya, bagian bodinya, seperti itu. Nah, ketika saya melihat mainan ini lagi, saya jadi teringat lagi nih masa-masa itu.
Kalau kalian gimana? Apakah punya kenangan tentang mainan ini? Oke, sedikit cerita tentang animenya ya. Jadi anime ini booming pada tahun 2002 dan 2005. Anime Bakusou Kyoda Let's and Go ini bercerita tentang dua orang anak kakak beradik yang bernama Go Seiba dan juga Retsu Seiba, di mana dua orang ini merupakan anak yang hobi merakit Mini 4WD, kemudian mereka hobi untuk mengikuti balapan dengan mainan-mainan mereka gitu. Dan Saber ini bukan Tamiya awal mereka ya. Jadi mobil pertama mereka ini adalah Astute. Nah, seperti ini. Tapi di episode pertama ada insiden di mana kedua mobil mereka bertabrakan dan keluar lintasan seperti itu. Tapi tidak rusak sih. Masih mereka pakai, tapi kemudian mereka bertemu dengan sang ahli Tamiya yang namanya Profesor Tsuchiya. Beliau ini mengembangkan ilmu untuk membuat mobil Mini 4WD tercepat seperti itu. Kemudian beliau menemukan produk bernama Saber, di mana Saber ini bisa mengendalikan angin supaya bisa melaju lebih cepat. Nah, melihat potensi dari Go dan Retsu, Profesor Tsuchiya tergerak untuk meminjamkan dua buah Saber miliknya untuk mereka kembangkan. Nah, masih di episode 1, setelah berhari-hari mereka kembangkan di turnamen Great Japan Cup, pada episode 1 mereka berhasil mengembangkan mobil milik mereka masing-masing, di mana Go berhasil mengembangkan mobil Magnum Saber dengan terkenal dengan kecepatannya, sedangkan Retsu bisa mengembangkan mobil dengan nama Sonic yang terkenal dengan kestabilannya. Kemudian mereka mengikuti ajang perlombaan tersebut dengan mobil yang baru mereka kembangkan itu. Di akhir, Magnum sempat mengalami insiden di mana dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, tapi ternyata berhasil ditopang oleh Sonic sehingga berhasil sampai ke garis finish. Mereka berdua berhasil mengalahkan Avante 2001 milik Makoto. Setelah itu mereka mengikuti banyak sekali turnamen dengan mobil Saber ini. Puncaknya pada Great Japan Cup musim semi, mereka berlomba dengan banyak sekali peserta. Salah satunya ini Tokichi dengan mobil Spin Cobra-nya yang menjadi lawan yang cukup berat. Kemudian juga ada Trailblazer X milik Ryo Takaba. Ini juga merupakan lawan yang sangat tangguh ya, dimana Trailblazer X merupakan Mini 4WD yang cukup cepat dan memiliki banyak sekali trik-trik yang bisa dia gunakan untuk memenangkan perlombaan. Namun lawan terberat Magnum adalah Black Saber, di mana Black Saber ini terkenal sebagai mobil penghancur yang akan menghancurkan semua lawan di depannya. Pada turnamen Great Japan Cup ini terdapat persaingan sengit memperebutkan juara, di mana Magnum berhadapan dengan Trailblazer X untuk memperebutkan titel juara. Nah, Magnum sempat terlempar dari lintasan, tapi ternyata itu merupakan trik yang dibuat oleh Go, di mana Magnum bisa mengendalikan angin sehingga dia berputar seperti tornado dan menyusul Trailblazer X yang sudah mendekati garis finish. Di luar dugaan, malah ternyata Magnum dapat menyusul Trailblazer X dan menjadi juara umum pada perlombaan Great Japan Cup musim semi ini. Kemudian kedua Saber ini berakhir pada episode 16. Ketika itu mereka beradu balap dengan Proto Saber milik JB.
yang dikembangkan oleh Profesor Ogami, di mana Proto Saber ini punya kemampuan untuk mengeluarkan angin dari bodi-bodinya. Dia juga termasuk mini 4WD yang canggih, di mana dia bisa dikendalikan oleh JB menggunakan perangkat yang ada di tangannya. Ketika terpental, kedua saber ini terjatuh ke dalam lava panas sehingga tidak bisa lagi digunakan. Oke teman-teman, demikian unboxing, perakitan dan cerita singkat mengenai Tamiya ini. Apabila teman-teman punya cerita dan pengalaman yang sama, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya kita bisa cerita lebih banyak mobil lagi. Thank you.